Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, saat ini masyaallah kebahagiaan yang luar biasa karena saya saat ini kedatangan ketika saya sedang bertamu di rumahnya Ustaz Ade di Cirebon, yaitu Rehmati Cirebon. Saya bertemu dengan manusia yang spesial, yaitu Pak Mujiono. Ya, Pak Mujiono ini aslinya mana? Pak Mujiono cerita sendiri, Mas. Aslinya dari mana? Aslinya dari Pekalongan. Nah, sekarang hidupnya di mana? Sekarang hidup di Cirebon. Di Cirebon. Bukan di jalan. Posisinya Pak Mujiono ini, beliau mengenal Rehmati adalah melalui Ustaz Ade Abdul Jalal. Beliau adalah ketua Rehmati Cirebon sebelumnya, yang saat ini menjadi pembina di sini. Dan kita pengen tahu nih, kenapa dia sampai datang ke rumah Rehmati. Pasti ada tujuannya awalnya, ada kegelisahan atau ada apa maksud yang di belakang daripada kedatangan beliau. Lebih enaknya kita langsung beliau sendiri yang menceritakan. Awalnya gimana Pak Mujiono? Ada niat apa untuk datang ke rumah Rehmati Cirebon? Awalnya itu ada satu masalah dalam keluarga. Nah, dan memang kita harus kembali kepada Allah. Saya cari di mana tempat-tempat yang bisa merehmati, ternyata di Rehmati bisa. Saya dipertemukan dengan Ustaz Ade. Nah, perlu tahu dulu ya, beliau ini profesinya apa Pak Mujiono? Pengemudi beliau. Pengemudinya bukan pengemudi biasa, beliau ini pengemudi salah satu mobil tersulit ya di Indonesia yang pernah saya tahu. Jadi beliau membawa roda di atas 22 lah. Jadi yang sangat besar, yang sangat panjang. Dan itu adalah pekerjaan hari-hari beliau. Kehidupan gimana Pak? Sebelum ketika ada masalah keluarga, lalu datang ke Rehmati, dapat Rehmati itu dari siapa? Dari putri saya. Oh, anak kandung sendiri? Iya. Yang anak berapa? Anak pertama. Pertama. Berapa anaknya Pak Mujiono? Alhamdulillah dua. Tiga yang sekarang. Tiga yang sekarang, baik. Beliau kasih tahu ada Rehmati. Iya. Ketika ada masalah di dalam internal. Nah, si anak ini pernah ikut Rehmati atau bagaimana? Pernah. Ya, pernah ikut pelatihan? Tidak pernah, dia cuma di Facebook. Oh, Facebook. Ya, coba supaya hatinya tenang, supaya pikirannya tenang juga, nggak gundah gitu. Ayo, karena menghadapi masalah itu ya. Ayo datang ke sana. Gitu. Lah saya tanya di mana, Mbak? Ya sudah, nanti saya japri. Lah ternyata di Ciperna, di Water. Masih sudah di sini. Sudah di sini. Nah, berarti sama anak diantar beliau Bapak diantar. Nah, disinilah beliau bertemu dengan Ustaz Ade melalui anaknya yang pertama, karena mengetahui dari Facebooknya Rehmati Cirebon. Beliau langsung datang ke sini. Kebetulan juga tidak jauh ya Pak ya. Tidak jauh dengan tempat tinggal beliau. 5 kilo. 5 kilo ya, lumayan. Baik, terus sampaikan pada Pak Ade, maka pasti biasanya akan ditanya dulu ya, Bapak ada masalah apa ini dan itu. Yang diawali dengan masalah keluarga. Boleh sedikit nggak Pak? Mohon maaf nih Pak Mujiono. Masa lalunya Pak Mujiono sebelum mengenal Rehmati gimana? Wah. Garis besarnya. Kalau udah bilang wah, itu berat itu. Masa lalunya tuh radikal liar. Ya sopir. Dia sebagai pengemudi yang jangkauannya sampai Sumatera Pak ya? Sumatera. Jambi ya paling jauh. Paling jauh Siantar. Siantar. Jadi kondisinya beliau Sumatera, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur. Besok beliau akan mengantar ke Jawa Timur, yaitu tepatnya di Malang. Insya Allah beliau ingin bertemu dengan salah satu
penggagas Rehab Hati yang ada di Malang, yaitu Ustaz Abbas. Semoga Allah hadirkan beliau bertemu. Amin. Beliau ini setiap daerah dimanapun beliau berada, dimanapun beliau lewati, beliau mampir ke rumah rehab dan bertemu dengan ustadz-ustadz yang ada di rumah rehab. Silaturahmi beliau tuh luar biasa. Ya, kalau diceritakan sama beliau, teman-temannya ya ada yang ada yang masih belum mengenal hidayah ya Pak ya. Ya, yang masih ada yang nakal dan lain-lain. Begitu beliau mengenal Rehab Hati, maka beliau banyak ditemukan oleh teman-teman yang saleh, ya Pak ya. Dan beliau tidak pernah luput untuk mendatangi setiap rumah rehab. Apa Pak perbedaannya sebelum dan sesudah ketika kenal Rehab Hati? Perbedaannya ya tenang, kita mencari dunia juga tenang, semuanya ya tenang aja keluarga. Katanya sekarang sama supir-supir, beliau nih ikhwah, supir itu semua didakwai sama beliau. Siapa yang beliau temui didakwai. Ya, beragam macam. Kalau cerita sebelum banyak beliau tuh ketika dakwah supir, kalau antum bertemu dengan beliau, suruh tanya pengalaman beliau. Karena tantangannya luar biasa dengan supir, ya Pak ya. Ya. Apa saja respon daripada supir ketika melihat Bapak sekarang nih? Kayak respon pertama kalau supir ya, pertama apa itu? Wah, saya nuruti aturan kamu susah katanya gitu, karena tidak bisa begini. Dan saya kalau sampai di Rukiah, saya nggak sakit lagi lah, jimat saya ini banyak. Saya beli maksudnya mahal jimat ini gitu. Cuman saya pelan, besoknya lagi ketemu lagi, itu 1 minggu kemudian ketemu setelah dia ya memang mendapat hidayah dari Allah gitu ya. Itu langsung datang ke saya lah. Begitu datang, alhamdulillah ini udah siap nih ngeluarin gimana. Dan Banyak pokoknya kalau dan Pak Mujono dulu juga pernah punya ya. wah saya banyak dari Al-Hikmah udah banyak. Biasanya buat apa aja Pak? Ilmu kebal, Iya, ilmu kebal, terus pengasihan, tenaga dalam. Pengasihan. Saya pernah mempelajari juga tenaga dalam apa? Sebetulnya itu apa nanti saya? Tenaga dalam apa yang ajimat kulhu darga. Kulhu darga. Iya, kulhu darga. Kulhu darga, kulhu geni, Nah, kulhu sungsang. Ya, kulhu sungsang. Banyak, kulhu itu banyak. banyak. Saya dari Tangerang itu. Oh, itu dari tengah belajarnya. Iya, dari Tangerang. Masya Allah. Jadi pembelajar juga ya? Wah, belajar. Pak Mujono. Ini berarti ketika ketemu Kang Ade itu ilmunya Pak, Rontok. udah luar biasa dan habis rontok semua. Reaksinya gimana coba? Reaksinya gimana? Bisa. Reaksinya kan udah kayak mau terbang ya. Beliau reaksinya itu terbang. Dahsyat pokoknya lah ya. Dahsyat pokoknya. Beliau reaksinya ini terbang. Jadi kondisi karena beliau juga pembelajar. Selain pembelajar, pengoleksi jimat. Wah, iya. Dan beliau ini bahkan tadi itu yang supir yang didakwah itu Pak ya. Ya, beliau memang kadang ada orang itu yang kita sampaikan dengan cara keilmuan, mereka sulit terima. Ya, mereka tuh sukanya dibuktikan dengan cara adu ilmu. Iya, Ya. adu ilmu. Nah, adu ilmu tuh gimana Pak tadi? Pernah tuh adu ilmu katanya gitu. Ini saya kalau di Rukiah nggak sakti kata saya itu memang sakti jimatnya bisa apa? Yeah. Ya, bisa apa? Yeah. Bisa menguatkan tenaga kamu, pukulan yang dahsyat ya. Yeah. Saya pengen tahu kan gitu. Coba kamu keluarin aja ajian yang kamu paling susah, anggap paling susah gitu. Ayo. Kalau ya ini sih maaf bukan nantang katanya, ya ini hanya pembuktian bahwasanya yang kamu dapat ini itu tidak benar. Betul. Sebetulnya nggak sakti, ditipu saja sama setan. Iya. Ya. Terus dia tuh wah spiritus wah kata saya lama amat. Jangan lama-lama ayo. Ternyata tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Masya Allah. Nah, apa Pak? Bapak itu setelah tidak berfungsi. Kenapa? Kok nggak berfungsi? Iya, coba lihat, coba dibuka. Ternyata cuma kertas fotokopian yang dikasih minyak apa itu minyak japaran tak apa. Nyong-nyong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Belum ada apa-apanya dengan Bapak dulu ya. Ini mah ditipu. Ini aduh, kata saya.
fotokopiannya dibuntel-buntel kayak plastik ya, di plastik terus dikasih kertas hitam terus ditulis dengan tinta apa gitu, tinta emas. Japaran itu. Safaran itu. Sabar, ya kita Aduh cuma kayak gini doang kamu, aduh udah. Ayo segera kembali aja, kembali ke Allah. Itu apa namanya, dia nggak tahu, nggak bisa membedakan itu Pak ya. Ya buat beliau mah sudah lewat ya, dan beliau bisa mengetahui apakah itu jimatnya asli atau tidak, karena dulu beliau mengkoleksi dan beliau juga pengilmu, belajar ilmu, dan dengan niatan ya Pak ya untuk belajar ilmu memang untuk ya dunia supir. Ada beberapa lah oknum-oknum supir banyak yang seperti beliau ya, namun tidak semua ya ikhwah. Ya dengan qadarullah, dengan takdirnya Allah memberikan, melimpahkan hidayah pada beliau, bertemulah dengan Rahmati beliau, lalu Allah temukan beliau dengan Ustaz Ade, dan beliau betul-betul insyaallah pada hari ini beliau ingin hijrah 100%, dan demi Allah beliau tidak pernah meninggalkan silaturahmi dengan ustaz-ustaz Rahmati yang ada di setiap daerah, dimanapun beliau berada beliau berkunjung. Itulah obat istiqomahnya beliau. Beliau tidak pernah memutus silaturahmi dengan ustaz-ustaz, dan beliau merasa senang bertemu dengan mereka. Ya, dan ini semoga Allah jaga beliau. Ya ikhwah, nasihatnya bagi sahabat-sahabat yang mendengarkan video ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yauma yahsyuruhum jami'an" dalam surat Al-An'am ayat 128. Nanti di akhir zaman akan dikumpulkan semuanya, jami'an. Ya masyarul jinni qad istaghsartum minal insi, bangsa jin yang menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi, berkatalah teman-teman mereka di golongan manusia, yaitu ya Rabbana asba'duna bi ba'di, wahai Tuhan, Tuhannya manusia. Ya dulu waktu aku di dunia, ya kita bisa lihat tafsirnya di Ibnu Katsir maupun Imam Al-Qurtubi atau tafsir-tafsir yang lain. Ya, kita bisa lihat maksudnya memberikan kesenangan itu apa? Taat dengan bangsa jin. Ya memberikan manfaat dengan bangsa jin, meminta perlindungan dengan bangsa jin. Ya ikhwah, apa kata Allah? Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha. Masuklah kalian ke dalam api nerakanya Allah dan selama-lamanya kalian di sana. Jika belum sampai pada hidayah pada kalian, ya ikhwah, maka datangilah hidayah itu. Datangilah hidayah itu. Karena sebelum datangnya ajal, ingat, kematian tidak menunggu taubat kalian. Semoga Allah limpahkan hidayah pada kita semua, dan Allah jaga keimanan, keislaman kita sampai dengan akhir hayat. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.